Karena dilihat dari angka kejahatan ini naiknya hampir 600%, sedangkan bulan Maret itu baru 12 hari. Perbandingan dari bulan Januari, Februari itu kejahatan jalanan dan kekerasan itu terjadi per bulannya itu 1 kali, sedangkan di bulan Maret yang baru berjalan 12 hari ini sudah 6 kasus. Jadi ini memang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Terima kasih. Pada pagi hari ini dalam waktu bulan Ramadan sebenarnya kami dari pihak kepolisian miris terkait masalah kejahatan jalanan atau kejahatan yang sifatnya kekerasan-kekerasan, yang mana seharusnya di bulan Ramadan ini kita beribadah dan mendekatkan bersama keluarga, namun ada beberapa orang yang memilih berurusan dengan hukum. Tentunya itu atas perbuatan mereka sendiri. Ini yang kami rilis sebagian kasus yang berhasil kita ungkap. Pada pagi hari ini kita merilis ada 6 kasus. Ini sifatnya kejahatan jalanan atau kejahatan yang kekerasan-kekerasan. Karena dilihat dari angka kejahatan ini naiknya hampir 600%, sedangkan bulan Maret itu baru 12 hari. Perbandingan dari bulan Januari, Februari itu kejahatan jalanan dan kekerasan itu terjadi per bulannya itu 1 kali, sedangkan di bulan Maret yang baru berjalan 12 hari ini sudah 6 kasus. Jadi ini memang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tertib, upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir yang kita lakukan. Tentunya rekan-rekan bisa lihat setiap malam Bapak Kapolres telah melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi yang saya jelaskan tadi, upaya penegakan hukum upaya terakhir, sedangkan upaya pencegahan sudah lebih dahulu kita lakukan. Memplotting personil di setiap titik, melakukan patroli dalam skala besar. Namun hal tersebut juga sangat mengurangi angka niat orang berbuat kejahatan. Namun ya tetap namanya kejahatan
tetap terjadi. Oleh karena itu, ini cukup prihatin, dan rata-rata pelaku atau terlibat dalam kasus itu anak-anak di bawah umur semua, atau yang berstatus anak-anak. Oleh karena itu, kami dari pihak kepolisian berkesempatan pada pagi hari ini, kita mengharapkan kerjasamanya dari semua unsur, dari masyarakat dan dari rekan-rekan media untuk menyampaikan hal ini, himbauan ini kepada masyarakat. Seperti programnya Bapak Kapolda, Ibu memanggil, tolong serukan kepada ibu-ibu atau orang tua setiap jam 10 malam apabila mendapati anaknya tidak ada di rumah, silakan menghubungi secara langsung anak-anaknya dan suruh pulang. Namun apabila dihubungi sudah tidak bisa, silakan orang tua menghubungi Babin dan Polsek terdekat untuk melakukan pencarian terhadap anaknya. Karena apa? Anak-anak itu bisa menjadi pelaku dan anak-anak itu juga bisa menjadi korban dari kejahatan jalanan ini. Jadi kami harapkan ini PR bagi kita semua. Semoga upaya-upaya yang kita lakukan, salah satunya upaya rilis ini sebagai penegak hukum, bisa berdampak bagi masyarakat, pengetahuan bagi masyarakat untuk kedepannya. Dan pada pagi hari ini kami akan merilis ada 6 kasus dan 1 dari Lantas terkait masalah operasi, bukan operasi ya, maksudnya upaya pencegahan berupa melakukan penilangan bagi pengguna jalan yang tidak tertib. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Wakasat Lantas. Dan di sini juga saya mengundang Pak Kapolsek dan Kadit Reskrim yang menangani kasus biar lebih detail. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin mengetahui atau menanyakan kejadian atau urutan kejadian yang terjadi. Yang pertama akan saya serahkan ke Polsek Gamping. Ini kebetulan kalau dari bahan rilis, Polsek Gamping ada menangani ada 4 kasus. Yang pertama, membawa dan menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah. Yang kedua, tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Yang ketiga, curanmor. Yang keempat, pencurian dengan pemberatan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Kapolsek menjelaskan kejadian tersebut. Terima kasih Pak Kasat Reskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin kami dari Polsek Gamping, sebetulnya untuk pelaksanaan rilis hari ini itu ada 4 perkara yang kami rilis. Namun demikian ini kami merilis 2. Kemudian nanti masih ada perkara yang lain yang ada di Polsek Gamping, sehingga untuk yang 3 perkara yang lainnya mohon izin nanti akan kami laksanakan rilis di Polsek Gamping, mengundang rekan-rekan dari wartawan. Untuk waktunya nanti kami koordinasikan dengan rekan-rekan semuanya. Mohon izin untuk rilis yang pertama, rekan-rekan Polsek Gamping menangani dugaan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Dalam hal ini korbannya adalah anak korban yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dasarnya laporan polisi nomor LPB 11 Romawi 3 2025 SPKT Polsek Gamping Polresta Sleman Polda Yogyakarta tanggal 9 Maret 2025. Kemudian untuk lapornya inisial MA
laki-laki 47 tahun, alamat Ngemplanganti, Sendangadi, Melati, Sleman. Kemudian untuk korban adalah putra dari pelapor, anak korban laki-laki usia 17 tahun, pelajar, alamat Sleman. Kemudian pelakunya dua anak pelaku, laki-laki yang pertama usia 16 tahun dengan alamat Sleman. Kemudian yang kedua anak pelaku laki-laki 15 tahun dengan alamat Sleman. Untuk anak pelaku yang pertama ini masih kelas 1 SMA. Kemudian anak pelaku yang kedua yang justru sebagai pelaku pembacokannya ini masih kelas 3 SMP. Untuk waktu kejadian hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 07.15 di Jalan Siliwangi, tepatnya di Selokan Mataram, Dusun Bedok, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Untuk modus operandinya, pelaku mengejar korban melintas di jalur cepat Ring Road Barat, kemudian sesampainya di Dusun Salaan, Trihanggo, Gamping, korban dan pelaku melintas di jalur lambat dan masuk di simpang 3 Selokan Ring Road. Korban mengurangi laju kendaraan karena ada mobil yang menyeberang pada saat itu di pertigaan Selokan, dan di saat itu pelaku anak melakukan pembacokan terhadap anak korban dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang mengenai tangan pelaku, tangan korban di telapak tangan kiri, karena korban pada saat itu menangkis bacokan dari pelaku anak tersebut. Untuk proses penangkapan, setelah Polsek Gamping menerima informasi dari media sosial, kemudian melakukan pengecekan ke rumah sakit. Selanjutnya Polsek Gamping menerima informasi identitas pasien yang diduga terkena senjata tajam. Selanjutnya Polsek Gamping mendatangi anak korban dan melakukan penyisiran rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalan Ring Road. Kemudian dari analisis CCTV tersebut, Polsek Gamping mendapatkan nomor polisi yang diduga digunakan oleh pelaku anak tersebut. Sehingga pada hari Minggu, tanggal 9 Maret 2025, sekira pukul 02.30, Unit Reskrim Polsek Gamping melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku anak tersebut. Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap anak pelaku, diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, junto membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dan pasal 170 KUHP dan pasal 351 junto pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Kemudian untuk barang bukti yang diamankan berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario yang dipergunakan oleh 2 pelaku anak dan 1 buah senjata tajam berupa celurit yang ada di depan kita, dan juga pakaian dari sepatu sampai dengan jaket yang dipakai oleh 2 pelaku anak tersebut. Demikian rekan-rekan untuk yang rilis yang pertama. Dilanjutkan yang kedua atau langsung? Kemudian yang kedua rekan-rekan untuk Polsek Gamping rilis dugaan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah. Dasar laporan polisinya LP nomor 08 Romawi 3 SPKT
Unit Reskrim Polsek Gamping Polresta Sleman tanggal 2 Maret 2025. Untuk pelapor inisial MS, laki-laki 49 tahun, alamatnya Bode Ambar Ketawa, Gamping, Sleman. Untuk korban dalam hal ini belum ada korban dari kejadian ini karena dari Polsek Gamping sudah kemudian melaksanakan kegiatan mengamankan pelaku anak tersebut. Untuk waktu kejadiannya hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 00.30 di samping Masjid Dusun Bode RT 6 Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Untuk modus operandinya, pelaku melakukan kejahatan membawa senjata tajam jenis pisau lipat ini dari keterangan anak pelaku untuk berjaga-jaga melindungi diri. Kemudian untuk proses penangkapan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Polsek Gamping mendengar peristiwa ada keributan, kemudian mendatangi TKP, selanjutnya dari Polsek Gamping meminta identitas dan melakukan pemeriksaan terhadap tubuh dan juga sepeda motor yang dikendarai oleh anak pelaku dan menemukan senjata tajam jenis pisau lipat yang ditemukan di bawah jok sepeda motor. Selanjutnya terhadap pelaku anak dan juga barang bukti diamankan di Polsek Gamping untuk proses hukum lebih lanjut. Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku, diduga menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Untuk barang bukti yang diamankan di Unit Reskrim Polsek Gamping, 1 buah pisau lipat terbuat dari besi dengan gagang dari plastik berwarna coklat dan 1 unit sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh anak pelaku tersebut. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan rilis dari Polsek Gamping. Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, Bapak Kasih Humas Kapolsek Gamping, Kanit Depok Barat dan Kanit Reskrim Ngeplak. Pada kesempatan siang hari ini kami akan membacakan rilis kaitan penindakan pelanggaran hukum lalu lintas selama bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Sleman. Untuk pelanggaran kasat mata yang menjadi prioritas yaitu pelanggaran penggunaan knalpot brong dan kendaraan yang tanpa TNKB. Jumlah penindakan sebanyak 78 tilang yang dilaksanakan di 9 lokasi, yaitu di Simpang 4 Condong Catur, Simpang 4 Jombor, Simpang 3 UIN, Simpang 3 UPN, kemudian di Pos Condong Catur, Pos UIN, kemudian Pos Mondali, Simpang 4 Pendungan, dan Simpang 4 Mebo. Kemudian ada 4 tilang yang diindikasi akan digunakan untuk perang sarung dan kejahatan jalanan yang berlokasi di wilayah hukum Polsek Sleman dan Polsek Gamping. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari Satlantas Polresta Sleman. Untuk barang bukti yang disita yaitu kendaraan bermotor roda 2 yang bisa rekan-rekan lihat yang berada di lapangan di samping kanan dan kiri bendera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92 kendaraan dengan pelanggaran knalpot brong dan tanpa TNKB. TNKB dan ini pelanggar diwajibkan untuk mengikuti sidang yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 11 April setelah Lebaran, untuk membuat efek jera kepada masyarakat untuk tertib, karena kendaraan yang menggunakan knalpot brong itu berpotensi menimbulkan konflik di jalan karena suaranya bising, mengganggu masyarakat, bisa memancing emosi, memancing keributan. Kemudian kalau yang tanpa TNKB juga demikian, nanti jika terjadi sesuatu ataupun digunakan untuk melakukan kejahatan baik
kejahatan jalanan maupun kejahatan yang lain itu akan sulit diidentifikasi. Tidak akan membuat penggunanya maupun unitnya seperti apa? Walaupun ada surat-suratnya, namun untuk dua pelanggaran ini yaitu knalpot blong dan TNKP wajib disita kendaraannya untuk membuat NSDA. Jadi nanti ketika saat pengambilan pemilik wajib membawa knalpot yang asli. Jadi nanti ketika keluar dari Mapolres Sleman ini sudah harus dalam keadaan standar. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Unit Reskrim Polsek Depok Barat akan menyampaikan rilis ungkap kasus dugaan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan. Untuk dasar dari ungkap kasus ini adalah laporan polisi model A nomor 1 3 Romawi tahun 2025 SPKT Unit Reskrim Polsek Depok Barat. Untuk korban sendiri berjumlah 3 orang dengan inisial MD 25 tahun, HC 22 tahun, dan MA 19 tahun. Selanjutnya untuk tempat kejadian perkara, yakni berada di depan teras kantor cabang pembantu BRI di Seturan. Dari peristiwa tersebut yang sempat viral di media sosial, kami lakukan penyelidikan dan kami berhasil mengamankan 5 pelaku, yakni 4 pelaku yang sudah dewasa dan 1 pelaku anak. Untuk selanjutnya terhadap para diduga pelaku, kami sangkakan pasal 170 atau pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Masuk ke belakang. Kami dari Polsek Ngemplak menyampaikan rilis ungkap kasus terkait dengan peristiwa yang viral di depan SPBU Pokok Umbul Martani Ngemplak Sleman. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Maret hari Rabu tahun 2025, diketahui pukul 6.30. Untuk TKP utara SPBU Pertamina Simpang 3 Pokok Rojongan Umbul Martani Ngemplak Sleman. Peristiwa yang terjadi adalah pencurian dengan kekerasan, curas dengan hasil kendaraan bermotor. Kemudian dasar LPB garing 11 garing Romawi 3 garing 2005 menizin 2025 SPKT Polsek Ngemplak Polresta Sleman Polda DIY tanggal 7 Maret 2025. Untuk pelapor Purwati umur 47 tahun, agama Islam, karyawan swasta, alamat Jungge RT 6 RW 24 Sendangadi Mantu Sleman. Korban SDA sama dengan pelapor. Kemudian uraian singkat perkara. Semula pada hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025 sekira pukul 6.30, saksi 1 saudara Panji, yaitu anaknya dari pelapor, dan teman-temannya melakukan perang sarung di TKP Telogo Putri Pakem Sleman hingga terjadi perselisihan yang kemudian terjadi kejar-kejaran, di mana saksi 1 Panji berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi 2 Anju ke arah Kaliurang. Sesampainya di Kaliurang, saksi 1 Panji bermaksud untuk pulang ke rumah, kemudian dibuntuti dari arah belakang dengan menggunakan
sepeda motor dengan berboncengan hingga sampai di TKP SPBU Pertamina Kokoh Umbul Martani Ngemplak Sleman. Kemudian dihadang oleh diduga para pelaku, dan diduga para pelaku menabrakkan sepeda motornya dan saksi 1 Panji terjatuh. Kemudian saksi 1 Panji dan saksi 2 Anjo dipukul oleh diduga para pelaku. Kemudian sepeda motor saksi 1 Panji diambil oleh diduga para pelaku. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngemplak Polresta Sleman. Kemudian setelah dari Polsek Ngemplak melakukan olah TKP, alhamdulillah dapat mengungkap pelaku pencurian dengan kekerasan hasil rampok tersebut. Modusnya adalah pelaku mengambil motor milik korban saat korban terjatuh, dipukul oleh pelaku dengan menggunakan helm oleh pelaku. Motif perang sarung berujung pelaku merampas motor milik orang lain. Kemudian identitas pelaku inisial ZD, umur 18 tahun, Islam, pelajar, alamat Purwokinanti, Pakualaman 1/116 Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta. Kemudian kami masih melakukan pengembangan dengan pelaku lain berjumlah 4 orang masih dalam pengejaran atau DPO. Para pelaku disangkakan pasal 36 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun. Adapun hasil dari curas sudah kami amankan, yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2018 nopol AB2684 KX. Demikian yang perlu kami sampaikan. Untuk barang bukti ada di depan berbagai helm, kemudian hoodie milik pelaku. Demikian yang perlu kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.